Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita sudah berada dalam 4 pekan masa belajar di rumah. 4 pekan ya, 1 bulan. Kita belajar di rumah, semoga anak-anak tidak bosan. Kalaupun toh bosan, ditahan supaya nggak bosan. Untuk selalu belajar terus di rumah ya. Bagaimana hari ini? Apakah sudah sholat duha? Apakah sudah murojaah? Jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu di rumah ya, tetap dilaksanakan. Nah anak-anak, video kemarin kita sudah belajar materi tentang unsur-unsur pembangun cerita, dan saya sudah menjanjikan kemarin bahwa di next video kita akan belajar menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan unsur-unsur cerita. Nah, kali ini akan kita bahas, kita tampilkan soal-soalnya dan kita selesaikan bersama, insya Allah ya. Langsung kepada pembahasan soal. Coba kita kasih soalnya, nanti kita bahas bersama ya. Soal pertama, kita coba baca langsung soalnya ya. Jadi kita pahami soalnya, baru kita nanti lihat soalnya, pertanyaannya. Amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah, kalau pertanyaan amanat berarti kita harus pahami semua teksnya, dibaca semua. Amanat kemarin apa? Adalah pesan, entah itu pesan moral, pesan agama, pesan akhlak yang disampaikan penulis kepada pembaca. Kita baca dulu teksnya. Setiap hari Senin Cakra upacara. Pagi itu dia tampak kebingungan. Dia mondar-mandir di dalam rumah mencari sesuatu. Dia ternyata mencari topi. Hari Senin kemarin dia menaruhnya di kursi tamu. Akan tetapi topi itu sudah tidak ada. Nah, amanatnya apa di situ? Coba kita satu persatu dari alfa. Pilihan alfa, segera membeli yang baru apabila ada barang kita yang hilang. Nah, tidak ya, masa pesannya kalau ada barang kita hilang karena kita lalai, beli. Ada yang hilang, beli lagi. Kalau kita motornya hilang, masa langsung beli motor, ya kan? Mobilnya hilang, masa langsung beli mobil, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kelalaian kita, ya tidak boleh langsung kita beli lagi gitu. Nah, yang B, bangun lebih pagi agar tidak terlambat mengikuti upacara. Gimana? Bukan ya? Tadi di teksnya itu permasalahannya bukan terlambat karena bangunnya tidak pagi, tapi karena ada topi yang hilang. Bukan berarti. Yang C, menyuruh ibu menyiapkan segala keperluan sekolah. Bukan ya, ini pernyataan yang tidak mandiri itu. Yang D, kita tidak boleh sembarangan meletakkan barang-barang. Nah, ini saya rasa adalah amanat yang tepat dari teks di atas tadi. Nomor 1 jawabannya D. Soal selanjutnya, pertanyaannya dulu. Tema paragraf di atas adalah, yang ditanyakan adalah temanya. Tema kemarin apa? Permasalahan pokok atau gagasan utama yang mendasari cerita. Kita baca. Sore yang cerah, Nirma dan adiknya bermain. Mereka bermain dengan rukun. Nirma selalu menjaga dengan baik adiknya, apalagi saat ibunya pergi. Nirma tidak pernah nakal terhadap adiknya. Nirma juga tidak pernah membuat adiknya menangis. Nah, temanya itu apa di situ? Gagasan yang mendasari teks itu tuh apa? Permasalahan pokoknya apa? Yang A, kasih sayang antar teman. Bukan antar teman ya, di situ disebutkan kakak dan adik.
Yang alfa berarti bukan, yang B persahabatan yang erat, bukan juga. C hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan boleh juga sih, kita save dulu ya, disimpan dulu pilihan yang C. Yang D kasih sayang seorang kakak. Nah yang D ini pilihannya lebih spesifik anak-anak, lebih mengarah kepada teksnya tadi. Kalau yang C itu kan kekeluargaan, ya ada hubungan keluargaan, tapi yang D itu lebih spesifik, dia lebih jelas disebutkan kakak yang menyayangi adiknya. Jadi jawabannya yang D soal kedua. Itu ya saya. Lanjut soal yang ketiga. Pertanyaannya adalah latar cerita dari dongeng tersebut adalah latarnya, karena pilihannya A, B, C, D itu di desa, di sawah, di desa terpencil. Nah ini berarti yang ditanyakan adalah latar tempat. Kita baca. Di sebuah desa terpencil hiduplah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Keduanya hidup tentram dan bahagia. Suatu hari mereka menemukan seorang bayi di sawah. Kemudian diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Bayi tersebut sekarang sudah besar. Dia diberi nama si Jebul. Ayo, ini latar tempatnya di mana? Yang alfa di desa, yang B di sawah, C di desa terpencil, D di sawah si Jebul. Ayo, bingung ini ya, yo, bingung kalian ya. Coba yang mana? Di desa terpencil. Di situ yang pertama disebutkan di desa terpencil. Terus di tengah-tengah paragraf itu disebutkan di sawah. Bagaimana kita menentukannya? Nah, di sini kita cari latar yang menyebutkan peristiwa itu secara langsung. Kalau di sebuah desa terpencil hiduplah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani, itu kan kalimat narasi ya, kalimat narasinya. Nah, sedangkan di sini yang di tengah-tengah paragraf disebutkan ini seolah-olah adalah kejadiannya secara langsung. Suatu hari mereka menemukan seorang bayi di sawah. Nah, jadi mereka itu menemukan bayi. Nah, kejadian itu di sawah. Nah, itu kan adalah kejadian seolah secara langsung kan. Nah, kita pilih jawabannya yang apa berarti? Beta, di sawah. Kenapa? Karena di situ menjelaskan peristiwa yang dialami mereka secara langsung. Gitu ya. Paham anak-anak ya? Paham. Lanjut soal keempat. Nah, ini pertanyaannya adalah tempat terjadinya peristiwa pada penggalan cerita tersebut adalah di mana? Kita baca. Yang namanya akan Bapak sebut berikut ini adalah anak yang mendapat nilai ulangan matematika bagus dan tidak perlu melakukan perbaikan. Jadi bagi yang Bapak panggil namanya boleh langsung berkemas dan pulang. Agung, Arum, Awang, Bagus, Pur, Bagus. Pak Toto sudah menyebut belasan nama dan sepertinya Pak Toto sudah hampir habis membaca nama itu. Akan tapi Toti belum juga disebut. Nah, tempatnya di mana itu? Nah, anak-anak, ini teks ini adalah menjelaskan latar tempat tapi tidak disebutkan secara langsung. Berarti ada makna tersirat di situ. Tidak disebutkan kan itu di sekolah atau di kelas. Nah, tapi harusnya kita bisa memahami. Bagaimana cara memahaminya? Di situ ada seorang guru yang menyebutkan nama anak-anaknya yang mendapat nilai matematika bagus dan disebutkanlah itu nama-nama anak. Nah, dari situ kita sudah bisa memahami sebenarnya berarti di mana itu tempat terjadinya peristiwa itu. Masa di lapangan belajar matematika
disebutkan anak-anaknya, masa di rumah. Di sekolah, ya bisa juga di sekolah, tapi lebih spesifiknya adalah di kelas. Jadi jawabannya yang B. Itu ya. Lanjut. Soal nomor 5. Berdasarkan penggalan cerita di atas, Pak Toto adalah seorang apa? Kita baca. Teksnya tadi sama ya dengan soal nomor 4. Teks yang sama. Jadi Pak Toto, guru yang menyebutkan, saya sebutkan dulu ya. Guru dia adalah seorang guru berarti. Karena dia mengajar matematika dan menyebutkan nama-nama anaknya yang nilainya bagus dalam ulangan matematika. Nah, secara otomatis kita bisa mendefinisikan bahwa Pak Toto itu adalah seorang guru. Jawabannya adalah B. Nah, selesai sudah. Nah, itu tadi adalah soal-soal yang telah kita bahas bersama. Bagaimana? Paham ya? Kita tadi belajar 5 soal. Semoga soal-soal tadi bisa menambah wawasan dan ketajaman kita untuk memahami soal tentang unsur-unsur di dalam cerita. Sekian dulu anak-anak video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.